teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Nilo Jesiana Kania Ayu Mudiantara dengan NIM 022. Saya mahasiswa semester 3, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Denpasar, Program Studi Sarjana Terapan Jurusan Kebidanan. Kali ini saya akan membawakan materi tentang mata kuliah Etika Profesi dan Perundang-undangan. Nah, teman-teman semua, mari kita simak video berikut ini ya. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang nilai personal dan profesional dalam pelayanan kebidanan berbasis tim. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian nilai. Jadi nilai atau values adalah suatu keyakinan seseorang tentang penghargaan terhadap suatu standar atau pegangan yang mengarah pada sikap atau perilaku seseorang. Berikutnya ada pengertian nilai dari masing-masing tokoh. Yang pertama ada dari Kimball Yang yang mengatakan, nilai adalah asumsi yang abstrak dan sering tidak disadari tentang apa yang dianggap penting dalam masyarakat. Selanjutnya ada dari Adolphus Weigelin, nilai adalah kesadaran yang secara relatif berlangsung disertai emosi terhadap objek. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai deskripsi penyerapan pembentukan nilai. Individu tidak lahir dengan membawa nilai-nilai sendiri. Nilai-nilai ini diperoleh dan berkembang melalui informasi, lingkungan keluarga, serta budaya sepanjang perjalanan hidupnya. Mereka belajar dari keseharian yang menentukan tentang nilai-nilai mana yang benar dan mana yang salah. Untuk memahami perbedaan nilai-nilai kehidupan ini sangat tergantung pada situasi dan kondisi di mana mereka tumbuh dan berkembang. Nah, nilai-nilai tersebut diambil dengan berbagai cara. Di antaranya ada yang pertama, modeling, yaitu model atau contoh di mana individu belajar tentang nilai-nilai yang baik atau buruk melalui observasi perilaku keluarga, sahabat, teman, maupun masyarakat. Yang kedua ada moralizing atau moralitas yang diperoleh dari keluarga, ajaran agama, sekolah, atau institusi tempat bekerja dan memberikan ruang dan waktu atau kesempatan kepada individu untuk mempertimbangkan nilai-nilai yang berbeda. Yang ketiga ada laissez-faire atau sesuka hati, di mana adaptasi nilai-nilai ini kurang terarah dan sangat tergantung pada nilai-nilai yang ada di dalam diri seseorang dan memilih serta mengembangkan sistem nilai sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Yang keempat ada responsible choice atau tanggung jawab untuk memilih. Adanya dorongan untuk menggali nilai tertentu dan mempertimbangkan konsekuensinya untuk diadaptasi. Yang terakhir ada reward and punishment atau penghargaan dan sanksi. Perilaku yang biasa diterima seperti mendapatkan penghargaan bila menunjukkan perilaku yang baik dan sebaliknya akan mendapatkan sanksi atau hukuman bila menunjukkan perilaku yang tidak baik. Selanjutnya, kita akan membahas nilai personal dan nilai luhur profesi. Jadi nilai personal itu sendiri merupakan nilai yang timbul dari pengalaman pribadi seseorang. Nilai tersebut membentuk dasar perilaku seseorang yang nyata melalui pola pikir yang konsisten dan menjadi kontrol internal bagi seseorang, serta merupakan komponen intelektual dan emosional dari seseorang. Nah, pada tahun 1985, The American Association of College of Nursing melaksanakan suatu proyek termasuk di dalamnya yaitu mengidentifikasi nilai-nilai personal dalam praktik kebidanan profesional. Perkumpulan ini mengidentifikasi 7 nilai-nilai personal profesi. Nah, nilai-nilai personal profesi tersebut yang pertama ada atau keindahan, di mana kualitas objek suatu peristiwa atau kejadian seseorang memberikan kepuasan termasuk penghargaan, kreativitas, imajinasi, sensitivitas, dan kepedulian. Yang kedua ada altruism atau mengutamakan orang lain. Kesediaan memperhatikan kesejahteraan orang lain termasuk keperawatan atau kebidanan, komitmen, asuhan, kedermawanan atau kemurahan hati, serta ketekunan. Yang ketiga ada equality atau kesetaraan. Memiliki hak atau status yang sama termasuk penerimaan dengan sikap kejujuran, harga diri, dan toleransi. Yang keempat ada freedom atau kebebasan.
memiliki kapasitas untuk memiliki kegiatan, termasuk percaya diri, harapan, disiplin, serta kebebasan dalam penghargaan diri sendiri. Yang kelima ada human dignity atau martabat manusia. Berhubungan dengan penghargaan yang melekat terhadap martabat manusia sebagai individu, termasuk di dalamnya yaitu kemanusiaan, kebaikan, pertimbangan, dan penghargaan penuh terhadap kepercayaan. Yang keenam ada justice atau keadilan. Menjunjung tinggi moral dan prinsip-prinsip legal termasuk objektivitas, moralitas, integritas, dorongan, dan keadilan serta kewajaran. Yang terakhir ada truth atau kebenaran. Menerima kenyataan dan realita, termasuk akuntabilitas, kejujuran, keunikan, dan reflektivitas yang rasional. Selanjutnya ada nilai luhur profesi. Jadi nilai luhur merupakan suatu keyakinan dan sikap yang dimiliki setiap orang, di mana sikap-sikap tersebut berupa kebaikan, kejujuran, keberanian yang berorientasi pada kehidupan seseorang. Nilai luhur yang sangat diperlukan oleh seseorang bidan sebagai orang tenaga kesehatan. Oke, ulang. Selanjutnya ada nilai luhur profesi. Nilai luhur merupakan suatu keyakinan dan sikap yang dimiliki setiap orang, di mana sikap-sikap tersebut berupa kebaikan, kejujuran, keberanian yang berorientasi pada kehidupan seseorang. Nilai luhur yang sangat diperlukan oleh seorang bidan sebagai seorang tenaga kesehatan, yang pertama ada kejujuran, lemah lembut, ketetapan setiap tindakan, serta menghargai orang lain. Berikutnya, kita akan membahas tentang kebijakan dan nilai-nilai. Jadi, seorang bidan harus memiliki komitmen yang tinggi untuk memberikan asuhan kebidanan yang berkualitas berdasarkan standar perilaku yang etis dalam praktik asuhan kebidanan. Nah, pengetahuan tentang perilaku etis dimulai dari pendidikan bidan dan berlanjut pada forum atau kegiatan ilmiah, baik formal maupun non-formal dengan teman, sejawat, profesi lain, maupun masyarakat. Salah satu perilaku etis adalah bila bidan menampilkan perilaku pengambilan keputusan yang etis dan mampu membantu memecahkan masalah klien. Nah, dalam membantu memecahkan masalah, bidan menggunakan dua pendekatan dalam asuhan kebidanan. Yang pertama ada pendekatan berdasarkan prinsip. Pendekatan ini sering dilakukan dalam etika kedokteran atau kesehatan untuk menawarkan bimbingan tindakan khusus. Yang kedua, ada pendekatan terhadap asuhan atau pelayanan. Bidan memandang penting asuhan sebagai dasar dan kewajiban moral. Hubungan bidan dan pasien merupakan pusat pendekatan berdasarkan asuhan, seperti memberikan perhatian khusus kepada pasien. Samping itu, tenaga kesehatan tertentu yang bertugas sebagai pelaksana atau pemberi pelayanan kesehatan diberi wewenang sesuai dengan kompetensi pendidikan yang diperolehnya. Lalu, dalam melakukan praktek kebidanan, seorang bidan berpedoman pada Permenkes RI nomor 28 tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraan praktek bidan. Tugas dan wewenang bidan terurai dalam bab 2, bagian kedua, pasal 18 sampai dengan pasal 27. Yang garis besarnya yaitu, bidan dalam menjalankan prakteknya berwenang untuk memberikan pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kebidanan, pelayanan keluarga berencana, dan pelayanan kesehatan masyarakat. Sebagai pedoman dan tata cara dalam pelaksanaan progresi, sesuai dengan wewenang peraturan kebijaksanaan yang ada, maka bidan harus senantiasa berpegang pada kode etik bidan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya ada pertimbangan nilai-nilai. Pertimbangan nilai yang perlu diperhatikan dalam pelayanan kebidanan yang pertama ada pertimbangan subjektif. Ekspresi perasaan atau keinginan seseorang. Contohnya, apabila kita menemukan pasien atau keluarga pasien yang sedang panik, kita sebagai seorang bidan harus bisa memberikan motivasi kepada mereka yang sedang panik agar mereka tetap tenang. Yang kedua, ada pertimbangan objektif, yaitu nilai fundamental yang mencerminkan kondisi fisik, psikologi sosial, dan keperluan manusia. Contohnya,
bidan memperhatikan kebutuhan ibu. Bila kebutuhan ibu sudah diketahui, maka dapat diperkirakan tujuan yang dapat dicapai dengan mempertimbangkan tingkah laku fisik, emosional, atau psikologi yang berbeda dari kebutuhan normal. Selanjutnya, kita akan membahas standar perilaku, etika, dan kualitas pelayanan berbasis tim. Jadi, standar itu sendiri merupakan rumusan tentang penampilan atau nilai yang diinginkan yang mampu dicapai yang berkaitan dengan parameter yang telah ditetapkan. Ada juga yang mengartikan standar adalah spesifikasi dari fungsi atau tujuan yang harus dipenuhi oleh suatu sarana agar pemakai jasa pelayanan dapat memperoleh keuntungan yang maksimal dari pelayanan yang diselenggarakan. Suatu standar yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu bersifat jelas, masuk akal, mudah dimengerti, dapat dicapai, absah atau memiliki hubungan yang kuat dan dapat didemonstrasikan, meyakinkan, mantap, spesifik, serta eksplisit. Selanjutnya ada Standard Operating Procedure atau SOP. Jadi SOP atau Sistem Tata Kerja merupakan perangkat yang memandu setiap individu dan unit kerja di dalam institusi untuk melaksanakan aktivitasnya serta konsisten dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Penggunaan SOP dalam institusi bertujuan untuk memastikan institusi beroperasi secara konsisten, efektif, efisien, sistematis, dan terkelola dengan baik untuk menghasilkan produk atau jasa yang dimiliki mutu konsisten dengan standar yang telah ditetapkan. Nah, beberapa manfaat dari SOP itu sendiri ada sebagai dokumen referensi mengenai kebijakan yang telah ditetapkan oleh institusi, sebagai panduan standar untuk melakukan aktivitas institusi, sebagai pedoman dalam birokrasi atau hierarki pengambilan keputusan dan validasi, untuk menjamin konsistensi dan keandalan kegiatan produksi serta penyampaian, meminimalkan risiko kesalahan, pelanggaran, atau kegagalan dalam masing-masing aktivitas kerja. Selanjutnya, ada prinsip-prinsip dalam menyusun SOP. Untuk menyusun SOP yang berlaku di dalam institusi harus memenuhi 7 prinsip dasar. Yang pertama, SOP dinyatakan secara tertulis dan disusun secara lengkap serta sistematis. Yang kedua, SOP dikomunikasikan secara sistematis kepada seluruh unit kerja dan individu dalam institusi. Yang ketiga, SOP harus sesuai dengan kebijakan institusi dan patuh terhadap standar yang menjadi acuan institusi serta peraturan perundangan yang berlaku. Yang keempat, SOP harus mencerminkan hierarki dalam institusi dan proses pelayanan yang berlangsung dalam institusi. Yang kelima, SOP harus dapat mendorong pelaksanaan rangkaian aktivitas institusi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Yang keenam, SOP harus memiliki mekanisme untuk memantau dan mengendalikan pelaksanaan rangkaian aktivitas agar tidak terjadi pelanggaran atau penyimpangan. Dan yang terakhir, SOP harus dievaluasi secara periodik dan disesuaikan dengan kondisi terkini atau kebutuhan institusi. Nah, teman-teman, ternyata itu akhir dari penjelasan materi kali ini ya. Terima kasih telah mendengarkan. Nah, teman-teman, itu dia tadi materinya. Bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan tentang materi tersebut, bisa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!